dihubungkan secara interkoneksi seperti ini. Bu, gambarnya malik. Oh iya, belum dimira. Tuh. Bener sing mana? Apa udah di kon? Nah, ya, benar. Tandon A, tandon B, dan tandon C. Ini tandon B. Ya, tandon A, tandon B, dan tandon C. Di mana dia punya data, ya. Data misalnya di sini elevasinya 200 misalnya. Di sini plus 100. Di sini plus 130. Ya, di sini plus 130. Lalu datanya ada misalnya ada L1 di sini. L1 sama dengan 16 km. Lalu L2 sama dengan 10 kilo. 10 km, lalu L3-nya sama dengan 8 kilo. Sedangkan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 0,04. F1 sama dengan F2 sama dengan F3 0,04. D1-nya 30 cm, D2-nya 22,5 cm, D3-nya 15 cm. Lalu letakkan di sini D1 30 cm, lalu D2-nya 22,5, lalu D3-nya 15 cm. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah debit yang mengalir, ya? Berapakah debit yang mengalir? Mungkin ini harus kita pendekkan. Berapakah debit yang mengalir pada masing-masing pipa? Karena di sini ada pipa, ini pipa 1, ini pipa 2, ini pipa. Ini datanya seperti ini. Pertanyaannya adalah berapakah debit yang akan mengalir dari masing-masing pipa. Nah, kalau Anda melihat fenomena kasus seperti ini, Anda lihat, yang pertama adalah kamu letakkan garis referensi pada tandon yang mempunyai elevasi paling rendah. Tandon yang mempunyai elevasi paling rendah yang mana? Yang A atau yang C atau yang B? C. Yang C, Pak. C, Pak. Jadi tandon C mempunyai elevasi paling rendah. Itu kita jadikan referensi. Kita jadikan datum atau garis referensi dari tandon yang punya elevasi paling rendah. Nah, ini kita ambil sebagai datum. Ini adalah referensi atau datum. Nah, dengan demikian kita bisa melihat beda tinggi antara tandon A dan tandon C, gitu ya. Tandon A dan tandon C itu beda tingginya adalah, kalau kita namakan bisa jadi ini ZA. Nah, ini ZA sama dengan 100 meter.
100 meter itu dari 200 dikurangi dengan 100. Sedangkan dari tandon B terhadap referensi, ini Anda lihat, ini yang kita sebut ZB sama dengan 30 meter. Ya. 30 meter itu sama dengan 30 meter itu sama dengan tinggi elevasi di tandon B dikurangi dengan tinggi elevasi di tandon C. Nah, kita sudah tahu akibat beda tinggi yang seperti ini kemungkinan air akan mengalir secara gravitasi dari tandon A menuju ke arah titik percabangan ini. Anda lihat. Nah, menuju ke arah titik percabangan, di mana kalau titik percabangan ini saya kasih nama D, ya, pasti air akan menuju ke arah titik percabangan pipa di titik D, ya, sehingga di situ nanti baru air itu akan terpecah menjadi dua, ya. Menjadi dua di sini asumsinya bisa jadi air dari tandon A menuju ke tandon B dan C, tapi bisa jadi ya air dari tandon A menuju ke titik cabang, terus air di tandon B juga menuju ke arah titik C. Jadi intinya dari elevasi ini kita bisa melihat bahwasanya tandon C merupakan yang terendah, tandon A merupakan yang tertinggi, sedangkan tandon B itu yang ada di antaranya. Ini kalau dalam satu kota bisa jadi dia merupakan reservoir yang dipunyai oleh perusahaan daerah air minum. Ya, jadi ada tandon yang ada di Dinoyo, ada tandon juga yang ada di Metek, ada tandon juga yang ada di Mojolangu. Ya, Mojolangu itu di daerah Soekarno-Hatta bagian utara itu, masuk ke arah yang banyak kafe-kafe baru itu, warung-warung kopi baru, di situ ada tandon Mojolangu namanya. Jadi yang dihubungkan secara interkoneksi. Artinya apabila ada kebutuhan air di satu daerah layanan yang disuplai oleh salah satu tandon, ternyata airnya kurang, maka bisa diambilkan dari tandon yang berada di lokasi terdekat. Hanya saja pola operasional airnya, kalau dari elevasi tinggi menuju elevasi rendah bisa menggunakan pola gravitasi, kalau dari tandon yang lebih rendah menuju ke tandon yang lebih tinggi, tentunya menggunakan pola kompanisasi. Dan tentunya biaya operasional gravitasi dibandingkan biaya operasional kompanisasi akan berbeda. Yang menggunakan pompa pasti memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, di titik D inilah akan kita mulai untuk melakukan analisa. Nah, titik D ini saya ambil secara vertikal sebagai garis referensi. Ya. Jadi konsep penyelesaian kasus ini kan pertanyaannya diminta misalnya, hitung Q pada masing-masing pipa, yaitu pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Jadi hitung ya debit yang mengalir pada masing-masing pipa. Nah, kita lakukan ini dengan cara coba-coba. Hati-hati, nanti kalau saat kita melakukan ujian untuk kasus yang seperti ini penyelesaiannya dilakukan dengan cara coba-coba, trial and error. Konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah yang pertama, bahwa ya, semua energi atau semua aliran akan bertemu di pusat percabangan. Jadi kalau di sini titik cabang itu adalah D, maka D itulah yang akan kita jadikan acuan untuk
melakukan analisa perhitungan. Semua energi nanti akan bertemu di titik cabang D. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, debit aliran yang masuk pada titik cabang harus sama dengan debit aliran yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, ini kan debit yang masuk kan ini. Debit yang masuk kan ini. Ini kita debit masuk. Nah, ini Q1 debit masuk. Nah, kalau Q1 itu kita asumsikan mengalir ke tandon 2, maka debit yang keluar akan sama dengan ini keluar. Nah, sehingga di sini konsepnya di sini adalah Q masuk sama dengan Q keluar. Kalau di situ berarti gimana? Q1 akan sama dengan Q2 plus Q. Ini konsepnya. Debit air dari pipa 1 itu kalau dijumlahkan akan sama dengan debit air di pipa 2 dan di pipa 3. Ya. Sedangkan garis energinya akan masuk di titik cabang, di titik D tadi. Sehingga di sini akan kita gambarkan garis energinya. Nah, yang ini jelas dia akan bergerak ke sini. Akan bergerak ke sini menuju ke D. Nah, lalu dia bergerak ke sini menuju ke D. Lalu dia bergerak ke sini menuju ke C. Nah, inilah titik yang kita sebut HD. Nah, ini HD. Pertanyaannya, HD-nya ini berapa? Nah, pertanyaannya adalah HD-nya ini berapa? Jadi, kita akan melakukan trial and error dengan mencoba-coba besarnya HD. Ya. Kelihatan ya papan tulisnya ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau sudah kelihatan, konsepnya tadi adalah garis energinya akan menjadi satu di pusat HD, sedangkan jumlah debit yang masuk akan sama dengan jumlah debit yang keluar. Nah, sekarang kita lakukan penyelesaian dengan melakukan coba-coba. Ya. Yang pertama, kita lakukan percobaan dengan memperkirakan HD-nya itu berapa. Misalnya kita coba, ya, kita jawab. Nah, kita jawab coba 1. Coba 1, HD ini misalnya HD sama dengan 60 meter. HD sama dengan 60 meter. Apabila HD sama dengan 60 meter, ya, nah, kita coba dulu supaya saya nggak ngitung angkanya. Tak ganti 40 aja. HD 40 meter. Coba pertama HD 40 meter. Ya. Jadi karena dia 40 meter, maka untuk terhadap tandon A, karena dia 40 meter HD, ya, maka terhadap tandon A adalah sama dengan ZA min 40. Ya, terhadap tandon A, maka untuk ini adalah pipa 1 itu akan sama dengan ZA min 40 sama dengan 60 meter. Nah,
60 meter ini kita masukkan dalam kehilangan energi di pipa 1. Ya, kehilangan energi di pipa 1 itu akan sama dengan 8 F1 L1 G1 kuadrat per G kuadrat D1 pangkat 5. Kalau kita masukkan angkanya menjadi 8 kalikan 0,04 kalikan 16.000, karena 16 kilo kan 16.000. Terus Q1 kuadrat dibagi dengan 9,8 3,14 kuadrat 0,3 pangkat 5. Ini adalah di pipa 1, ya. Itu akan sama dengan, ya, ketemunya Q1-nya akan ketemu 0,05251 meter kubik per detik, ya. Q1-nya akan ketemu 0,05251 meter kubik per detik. Lalu untuk yang dari pipa yang dari tandon B itu kan sama dengan 30, ya, 30. Ya, 30 untuk tandon B itu adalah HD-nya tadi 40, jadi lebih tinggi, ininya 30, maka sebenarnya air akan mengalir ke sana, ya, karena ini lebih tinggi. Ini gambarnya kurang pas ini, sehingga pipa 2-nya akan sama dengan, ya, ZB-nya 40 min ZB sama dengan 40 min 30 sama dengan 10 meter. Nah, ini yang di pipa 2. 10 meter, ya. Kita masukkan ke dalam persamaan pipa 2. Ya. 10 sama dengan 8 kalikan 0,04 kalikan 10.000 jaraknya, kalikan Q2 kuadrat dibagi dengan 9,8 kalikan 3,14 kuadrat kalikan 0,225 pangkat 5. Nah, ini ketemulah Q2 sama dengan 0,0131 meter kubik per detik. 0,01321 meter kubik per detik. 1321 meter kubik per detik. Nah, demikian juga untuk pipa 3. Nah, pipa 3 berarti dia HD, karena di sini C, maka HD-nya tadi 40 meter, masukkan angka 40 sama dengan 8, 0,04, L-nya 8 kilo, Q3 kuadrat dibagi dengan 9,8, 3,14 kuadrat, diameternya 0,15 pangkat 5. Nah, ini ketemulah Q3 sama dengan 0,01072. 0,01072 meter kubik per detik. Sudah ketemu? Maaf Pak, gambarnya kurang kelihatan Pak. Oke, Anda lihat sudah ketemu di sini? Ya. Sudah ketemu Q1-nya 0,05251, Q2-nya 0,01321, Q3-nya 0,01072. Sudah ketemu angkanya. Sekarang kita cek.
apakah ini betul gitu ya. Ya, kalau dia betul maka selisih antara debit yang masuk dan debit yang keluar haruslah 0. Jadi kalau dia betul, maka konsep ini harus dipenuhi. Q1 akan sama dengan Q2 plus Q3. Atau dengan kata lain, jika Q delta Q ini akan mendekati 0, itu akan sama dengan Q1 min kurung Q2 plus Q3. Jika ini hasilnya belum 0, maka percobaan kita yang kita lakukan itu salah. Percobaan yang kita lakukan salah. Sekarang kita cek. Kita cek, ternyata 0, delta Q-nya, saya letakkan di sini, delta Q akan sama dengan Q1 min Q2 plus Q3. Maka kita letakkan di sini, Q1-nya adalah 0,05251. Ternyata dikurangi ya 0,01321 plus 0,01072 ini masih sama dengan 0,028 sehingga di sini belum 0, maka jawaban ini masih salah. Berapa kesalahannya? Kesalahannya itu sama dengan, di sini kesalahannya, debit selisihnya ini 0,02858 dibagi dengan debit paling kecil. Debit paling kecilnya mana? 0,01072. 1072 kali 100%, maka ini kesalahannya masih 266%. 266%. Ya. Saya perlihatkan di sini cek. Nah, angka-angkanya Anda lihat bahwasanya belum tercapai ya pembuktian bahwa debit dari pipa 1 sama dengan debit dari pipa 2 ditambah dengan debit pipa 3. Maka kesimpulannya adalah ini masih salah sehingga perlu dicoba lagi. Halo? Nah, Ya, dicoba lagi. Pak. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang kedua. Ya. Jadi angkanya, saya ganti angkanya saja. Ya. Kita lakukan percobaan kedua. Nah, tulis di sini percobaan kedua. Ini percobaan kedua sekarang. Nah, ini percobaan kedua. Nilainya HD 340, tetapi saya ganti menjadi 60 meter. Kalau tadi 40 nggak cocok, saya ganti HD-nya ini 60 meter. Nah, kalau dia 60 meter, maka ZA min 60. ZA min 60, di sini menjadi 60. Sedangkan di sini tidak 60 meter, tetapi 40. Di sini 40. Nah, di sini 40, saya masukkan ke arah persamaan ini tadi. Ya, saya masukkan ke arah persamaan ini tadi. Ya, sehingga didapatkan Q1-nya adalah 0,04287. Ya, ini percobaan yang pertama, berarti percobaan yang kedua saya masukkan di sini, ketemulah Q1 sama dengan 0,04287. 0,4287. Ini meter kubik per detik. Nah, ini percobaan yang HD-nya 60. Oke,
Sekarang kita kontrol di pipa 2, ya toh? Karena HD-nya 60, ini HD-nya 60, ya toh? HD-nya 60, lalu ZB-nya cuma 30 meter, maka 60 min 30 selisihnya adalah 30 meter. Ini berubah menjadi 30 meter. Jadi 60 min ZB, ya, itu sama dengan 30 meter. Kalau ini kita masukkan di dalam persamaan ini, kita masukkan di dalam persamaan yang kedua ini, ya, 8 F2 L2 P2 G P kuadrat diameter pipa 2 pangkat 5, kita dapatkan Q2-nya sama dengan Q2. Q2-nya kita dapatkan 0,02289. 0,02289 meter kubik per detik. Ya. Sedangkan apabila dimasukkan ke persamaan pipa 3, ini pipa 3 ya. Pipa 3, dia tidak 40 tetapi dia menjadi 60. Di sini dia menjadi 60. Nah, dia menjadi 60, hasilnya adalah 0,01313. Hasilnya di sini berubah menjadi C3 0,01313. Nah, sekarang kita dapatkan, ini coba yang kedua, yang saya lingkari semua. Nah, coba yang kedua, yang saya lingkari semua. Ini Q1-nya, ini Q2-nya, ini Q3-nya. Setelah itu saya cek apakah Q masuk sama dengan Q keluar. Tak tulis di atas sekalian, supaya kelihatan. Apakah betul bahwasannya 0,04287 ini delta Q ya. Ya, itu dikurangi Q2-nya 0,04287, Q2-nya 0,02289, 0,02289 ditambah 0,01313. Ternyata ini masih ketemu 0,00685. 0,00685. Jadi masih ada selisih, ya, masih ada selisih. Kalau 0,00685 dibagi dengan 0,01313, ini kesalahannya masih delta kesalahannya ini masih 52%. 52%. Nah, artinya apa? Masih salah. Ya? Masih salah. Terus coba lagi. Jadi asik dong. Oleh ujiannya kalkulatormu urip terus 2 jam. Kamu akan lihat soal, kamu akan mengerjakan dengan menghitung, menganalisa, sampai ketemu pembuktian bahwa air yang mengalir di pipa 1 sama dengan kumulatif dari pipa 2 dan pipa 3. Semua tergantung kasusnya. Yang dilihat kasusnya adalah topografi atau elevasi masing-masing tandon. Ya, ini tadi kasusnya kan air dari tandon A akan mengalir ke tandon B dan ke tandon C. Karena elevasi di tandon A 200, elevasi di tandon C 100, elevasi di tandon B 130. Lalu bagaimana mencari nilai yang kira-kira pas gitu ya? Ya, kita bisa melakukan interpolasi atau ekstrapolasi. Pernah dengar interpolasi atau ekstrapolasi?
Belum, Pak. Belum diajarkan di mata kuliah ilmu ukur tanah atau di mata kuliah yang lain? Belum. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, belum ada. Ya, sekarang pertanyaannya berapa HD ini supaya perhitungan kita itu tepat gitu ya. Tadi kita nyoba 40 meter nggak cocok. Sekarang HD ini kita coba 60 meter nggak cocok lagi. Ya, ya. Maka di posisi berapa ini HD ini? Ya. Maka kita bisa lakukan, ya, kita bisa lakukan apakah itu interpolasi atau ekstrapolasi dengan mencoba yang ketiga. Caranya bagaimana? Anda lihat di sini. Saya akan merangkum angka-angka yang telah kita coba. Angka-angka yang telah kita coba dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Saya buatkan grafik seperti ini. Ini sudah ya, Pak hapus nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Oke, kita hapus. Anda lihat hasil angkanya tadi sudah saya rekam. Ya, jadi nanti Anda sekarang masih agak bingung, nggak masalah. Nanti kalau kuliahnya ini saya upload materinya, Anda bisa ulang-ulang sehingga Anda menjadi lebih paham. Kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Tadi di sini adalah delta Q kesalahannya. Di sini delta Q, sedangkan yang di sini adalah Q-nya. Ya, yang di sini Q. Ya, Q-nya bisa Q1. Q1 karena Q1 jadi acuan, sedangkan di sini adalah delta Q-nya. Ya. Yang pertama Q1 itu adalah 0,05251. Itu percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama kita gambarkan di sini. Ya, di sini adalah 0,05 berapa? 251. 251. Terus delta Q-nya ketemu 0,02858. Katakanlah di sini 0,02858. Ini percobaan yang pertama. Sedangkan percobaan yang kedua menghasilkan Q1 itu 0,04287. Dia sudah mulai turun. Di sini ketemu, ya, di sini ketemu 0,04287. 287. Sedangkan delta Q-nya juga sudah mulai turun menjadi 0,00682. Anda lihat di sini sudah mulai turun dengan 0,00685. Nah, ini percobaan yang pertama, ini percobaan yang kedua. Ya, ini percobaan yang pertama, ini percobaan yang kedua. Ibaratnya ini percobaan pertama, tak kasih angka 1. Ini percobaan yang kedua, tak kasih angka 2. Nyoba yang pertama belum cocok, nyoba yang kedua juga belum cocok, nyoba yang ketiga diharapkan delta Q-nya sudah di titik ini, mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, grafiknya itu harusnya begini. Nah, grafiknya harus begini. Titik ini ketemu titik ini. Nah, ini yang namanya ekstrapolasi, sehingga bagaimana kita mencapai titik ini. Kita mencapai titik ini sehingga tadi di titik ini. Nah, ya. Ini ada selisihnya 0,05251 dikurangi 0,04287. Sedangkan inilah yang kita cari. Ini namanya X. Nah, namanya X. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat, Anda lihat. Ya. Bisa.
kita menggunakan perbandingan. Anda lihat perbandingan ini grafik perbandingan ini, ya. Di sini, ini yang kita cari yang mendekati titik vertikal atau nol. Ya. Jadi bisa menggunakan perbandingan segitiga yang atas. Bisa juga menggunakan perbandingan segitiga trapesium yang bawah. Sehingga di sini kita ingin cari X lah. Ya, kita ingin cari X. Ya. Kalau kita melakukan perbandingan 0,00658 dibagi 0,02858, artinya ini kita bagikan yang ini 0,06 nolnya 2 0,685 dibagi dengan 0,02858. Nah, ini akan sama dengan yang X ini dibagi dengan yang besar. Yang X ini dibagi dengan yang besar. Ya. X ini dibagi yang besar sama dengan X, ya. Sama dengan X per, nah itu. X per X ditambah dengan 0,05251 ditambah dikurangi 0,04287. 0,04287. Oke. Dengan demikian X-nya ketemu nggak? Gampang ya, X-nya ketemu ya. Ya, ini namanya ekstrapolasi. Kalau nilai diperpanjang ini namanya ekstrapolasi. Nanti kalau ketemunya di antaranya ini namanya interpolasi. Jelas ya? Ini namanya ekstrapolasi linear. Jadi berapakah X? Ya tinggal ini nilainya berapa. Ya, ini nilainya berapa ketemu, maka X-nya akan ketemu. X-nya ketemunya di sini X-nya sama dengan 0,003039. 0,003039. Ini X-nya. Nah, lalu diapakan X ini? Gitu. Ya, lalu diapakan X ini? Ya, lalu X ini harus kita masukkan sesuai dengan gambaran ini. Tadi kita coba pertama, Q1-nya masih 0,05251. Nah, lalu kita coba yang kedua, Q1-nya 0,04287. Maka percobaan yang kira-kira mendekati itu adalah di mana X-nya ini kita turunkan, sehingga Q1 kita harapkan sama dengan 0,04287 min X, sehingga di sini 0,04287 min 0,00303 9. Ketemulah Q1 sama dengan Q1-nya sama dengan 0,03983. 0,03983 meter kubik per detik. Nah, kita sudah dapatkan Q1. Kalau Q1 sudah kita dapatkan, berapa HD-nya? Nah, tadi rumusnya HD kan sama dengan, ya, HD itu adalah nilai coba tadi. Pertama kita coba 40 meter, nggak cocok. Yang kedua kita coba 60 meter juga nggak cocok. Lalu HD yang benar itu yang mana? Kan ada persamaan tadi di sini. ZA itu 100 meter, ya, dikurangi dengan HD itu sama dengan perjalanan dari tandon ke pipa 1. Nah, sekarang di sini kita balik,
Berapakah HD? Ya, HD-nya dicari. HD, ya, HD atau ZA min HD, ya, ZA min HD, ya, ya, ZA min HD, ya, HD-nya itu akan sama dengan HF1, ya, HF1. Jadi HF1 kita hitung, HF1-nya langsung kita hitung, HF1 itu akan sama dengan 8 F1 L1 Q1 kuadrat per G kuadrat B1 pangkat 5. Kita masukkan saja 8 kalikan 0,04 kalikan 16.000 dikalikan dengan ini Q1-nya. Ya, 0,03983 kuadrat dibagi dengan 9,8 3,14 kuadrat 0,3 pangkat 5. Ini kita dapatkan HF1-nya 34,53 meter. Jadi HF1 34,53 meter. Nah, setelah HF1 ketemu, maka terjadi kehilangan energi dari tandon A yang kita punya potensial energi terhadap C itu 100 meter. Begitu berjalan ke D itu kehilangan energi 34,53 meter sepanjang 16 kilo. Ya. Sepanjang 16 kilo akan kehilangan energi sebesar 34,53. Maka posisi D-nya itu sama dengan 100 dikurangi dengan 34,03 sama dengan 65,47 meter. Jadi tinggi tekanan di titik D, tinggi tekanan di D itu akan sama dengan titik 2 HD sama dengan 100 min HF1. Itu sama dengan 100 min 34,53 sama dengan 65,47. 65,47 meter. Dengan demikian 65,47 ini kita masukkan kepada pipa 2 dan kita masukkan kepada pipa 3. Ya, kita masukkan kepada pipa 2 dan kita masukkan kepada pipa 3. Ya, jadi kita hitung untuk Q2-nya, ya, untuk Q2-nya itu sama dengan 65 min 47. Nah, 65 min 47 dikurangi 30 meter karena ini kan 30 meter. Jadi debit yang mengalir dari pipa 2, debit yang mengalir ke tandon B pada pipa 2 itu sebesar, saya hitung ke atas, saya pakai di sini supaya kelihatan. Oke, saya pakai di sini untuk Q2, Q1-nya kan sudah ketemu. Di sini adalah pipa 2. Pipa 2 itu kan sama dengan 65,47 min 30 meter itu sama dengan ketemu 35,47 meter sama dengan 8 F L2 Q2 kuadrat per G P kuadrat G2 pangkat 5, kita dapatkan Q2-nya. Karena F-nya ada, L2-nya ada, G-nya ada, P2-nya ada, D2 pangkat 5-nya ada. Kita dapatkan Q2-nya adalah 0,02488. 0,02488 meter kubik per detik. Mohon maaf Pak, nggak kelihatan gambarnya Pak. Hah? Nggak kelihatan gambarnya Pak. Oke, kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, itu untuk pipa 2. Sedangkan untuk pipa 3
itu adalah sebesar 65,47 meter. 65,47 meter itu akan sama dengan 8 F3 L3 G3 kuadrat per G P kuadrat D3 pangkat 5. Ini akan muncul G3. G3-nya ketemunya 0,01371. 0,01371. 0,01371 meter kubik per detik. Oke, sekarang kita cek apakah betul delta G itu kan sama dengan G1 min G2 plus G3 mendekati 0. Ini ternyata kita masukkan ya, G1-nya adalah G1 0,03983 sama min G2-nya 0,02488 0,02488 ditambah 0,01371. 0,01371. Nah, ternyata di sini masih ada selisih, tapi besarnya adalah 0,00, sudah 0,00. Ini ketemunya selisih itu di sini X-nya ya. Ya. Di sini selisihnya ketemu delta Q-nya itu 0,001 ya. 1238 sebentar, time out sebentar. Ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi mohon maaf ada telepon ya. Jadi ini masih ada delta Q sebesar 0,00, tapi sudah kecil sekali. Delta Q-nya 0,001. Jadi kalau kita mau ngitung kesalahan, tinggal dibagi dengan debit yang paling kecil. Debit yang paling kecil kan, kalau ini saya hapus ya, debit yang paling kecil di antara ketiga debit itu kan Q3 ya. Q3 itu kan paling kecil. Jadi kesalahannya sama dengan 0,00138 dibagi dengan debit yang paling kecil mana? Nah ini 0,01371. 0,01371 kali 100%, ini kira-kira ketemu 9,03%. Oke, Anda lihat bahwa
ini sudah mendekati benar. Nanti kalau ujian Pak Hernawan minta di bawah 10%. Jelas? Yes, Pak. Oke, jadi Anda harus trial and error untuk menentukan tinggi garis tekanan energi di titik percabangan atau HD yang harus Anda coba-coba supaya menghasilkan debit yang benar dengan kaidah bahwa Q1 debit yang masuk pada pipa pada titik percabangan akan sama dengan debit yang keluar. Q1 akan sama dengan Q2 plus Q3 atau Q1 dikurangi Q2 dan Q3 mendekati 0. Ya, jadi di sini Q1-nya sudah ketemu, kesimpulannya adalah Q1-nya adalah 0,03983 meter kubik per detik, Q2-nya adalah 0,02488 meter kubik per detik, dan Q3-nya adalah 0,01371 meter kubik per detik. Jadi, di soal tadi kan pertanyaannya adalah berapakah debit yang mengalir di pipa 1, di pipa 2, dan di pipa 3. Maka jawabannya adalah ini. Ya. 0,03983 meter kubik per detik itu kira-kira kalau dikalikan 1000 berapa ya? 0,03983 kali 1000 berapa ya? (39,83). Iya, 39,83 liter per detik. Ya, ini kan meter kubik toh. Nah, kalau diameter kubik kamu jadikan liter kira-kira berapa liter ya? Oh, ternyata kira-kira hampir 40 liter ya. 39,83 liter per detik. Tetapi 0,03983 meter kubik per detik itu identik dengan 39,83 liter per detik. Dimensi pipanya 1 berapa ya? 30 cm. Ya, kalau 30 cm lalu air yang mengalir kira-kira 40 liter per detik, masuk akal. Ya, jadi jawaban Anda masih masuk akal. Terus air yang mengalir di pipa 2 sebesar kira-kira 24,88 liter per detik. 24,88 liter per detik dengan dimensi pipa sebesar 22,5 cm. 22,5 cm, Anda bisa bayangkan air yang keluar sebesar 25 liter per detik. Sedangkan yang mengalir di tandon C atau di pipa 3 itu sebesar 0,01371 atau kira-kira sebesar 13,71 liter per detik. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan ya yang kita bahas pada kasus atau contoh soal hari ini. Persis kira-kira 1 jam kurang 5 menit. Satu soal ini saya kira cukup. Anda harus mereview, kalau perlu menyalin kembali sesuai dengan format saudara, sekaligus untuk belajar saudara. Dan Anda mengecek angka-angka tadi yang saya berikan dengan cepat, ya. Anda coba dengan kalkulator saudara, anggap saja itu simulasi bagi saudara untuk melakukan evaluasi mandiri. Jadi buat soal sendiri, dikerjakan sendiri, dibuat rangkuman sendiri, maka nanti kalau kita ujian, seolah-olah Anda telah melakukan latihan mandiri atau simulasi, sehingga nanti tidak akan ada kesulitan pada saat menjalani ujian. Saya yakin UTS kemarin pun kendala saudara adalah akurasi, ketepatan, dan waktu. Karena waktunya sangat sempit, sementara analisa hitungannya sudah saya perkirakan bobot dan waktunya. Kalau Anda mengandalkan teman dan lain sebagainya, Anda akan merana karena waktu berjalan terus, dan Anda harus mandiri untuk bisa mengerjakan ini. Nah, ini pun hari ini, makanya tadi begitu jam 8, kita sudah molor dari waktu sekitar setengah 8. Saya buka pun hanya sekitar 25 anak, padahal 3 kelas. Sampai akhir perkuliahan pun hanya 74 anak.
Saya bayangkan ya, yang ikut kuliah saja kepontal-pontal untuk memahaminya, apalagi yang nggak ikut kuliah, ya. Apalagi yang nggak mau latihan dan lain sebagainya. Saya bisa bayangkan kalau kamu nggak mau berlatih dan berlatih dan berlatih soal, maka ya begitulah hasilnya nanti tidak sesuai yang saya harapkan. Dan kalaupun toh itu ada hasilnya, ya karena mekanisme online dan lain sebagainya, banyak yang copy paste dan nah, itu saya tahu. Tapi kan hakikatnya saya nggak mikir lah itu. Semuanya untuk Anda, dari Anda dan buat Anda sendiri. Tugas saya adalah seorang guru menemani saudara untuk belajar, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemani saudara sehingga saudara mampu memahami ilmu-ilmu yang memang berhak dan wajib Anda dapatkan pada saat Anda menjalani perkuliahan. Apalah artinya sertifikat, ya, daftar nilai dan lain sebagainya, kalau itu bukan merupakan sesuatu yang berangkat dari kejujuran atau kemampuan ilmu saudara sendiri. Saya buka dengan sesi pertanyaan sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini. Permisi Pak, mau nanya. Ya. Tadi kan di awal kita anggap tandon dari air A itu mengalir ke B dan C. Iya. Jika ternyata tandon dari B mengalir ke C, apakah caranya sama? Oke. Anda lihat sekarang begini, ya. Jadi kalau dilihat dari segi elevasi, tandon A paling tinggi dan 200. Tandon B nomor 2, 130. Tandon C nomor 3, 100. Maka kalau ini gravitasi, asumsi kita pasti air akan mengalir dari posisi tinggi menuju ke posisi rendah. Benar ya? Air akan mengalir dari posisi tinggi menuju ke posisi rendah. Jadi ada kemungkinan memang air dari tandon A terbagi ke tandon B dan ke tandon C. Itu asumsi yang pertama. Jika tadi Anda mengatakan air mengalir dari tandon A dan tandon B ke tandon C, Pak. Nah, Anda akan memberikan tadi. Ya, Anda memberikan kemungkinan adanya air mengalir dari tandon A dan tandon B, dua-duanya menuju ke tandon C. Ada yang bisa jawab? Bagaimana konsepnya? Halo. Ini sudah ya? Ini angka-angka ini lah hapus ya, supaya kelihatan bersih ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke, angkanya tak hapus ini supaya kelihatan bersih. Oke, ya. Kalau kondisinya seperti ini gimana? Berarti I3 sama dengan Q1 tambah Q2 Pak. Iya. Nah, sebelum kita ngitung dulu konsepnya akan sama, ya. Konsepnya akan sama. Jadi debit air yang masuk akan sama dengan debit air yang keluar. Berarti ini kan begini, ini masuk, ini harus keluar. Berarti ini kan Q3, ini Q2, ini Q1, bener ya? Benar Pak. Bener. Oke. Maka konsepnya akan berubah. Ya, menyesuaikan ini. Jadi akan menjadi Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Jelas? Jelas Pak. Tapi apakah mungkin? Ya, apakah mungkin ini? Ya, kamu harus mengidentifikasi data yang lain. Anda lihat ini. Pak, diameter 1, diameternya pipa 1 ini 30 cm, Pak. Pipa 2 22 cm, Pak. Dan pipa 3 mengecil 15 cm. Apakah mungkin pipa yang kecil ini
mampu menampung debit dari pipa besar 1 dan pipa besar 2. Itu yang jadi masalah. Maka kalau Anda menggunakan konsep ini, Q1 plus Q2 sama dengan Q3, bisa jadi diameter yang C ini justru yang paling besar. Besar. Jadi sebelum Anda memahami konsepnya, Anda lihat dulu identitas datanya. Kalau datanya, elevasi A paling tinggi, elevasi B nomor 2, elevasi C nomor 3, paling rendah. Berarti elevasi C itu jadi acuan. Oh iya, elevasi C dari acuan. Bagaimana dengan debitnya? Loh, pipa 1 itu paling besar. Ya kira-kira dari pipa 1 akan terbagi ke arah pipa 2 dan pipa 3. Maka yang kita gunakan konsep yang pertama tadi. Konsep yang pertama adalah ini masuk, ini keluar, ya. Ini keluar. Nah, jadi ini B, ini A, ini C, ya. Sehingga konsepnya adalah V1 sama dengan V2 plus V3. Debit air yang masuk ke titik D akan sama dengan debit yang masuk ke tandon B ditambah debit yang masuk ke tandon C. Jelas? Jelas, Pak. Nah, bedanya konsep ini nanti. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada kemungkinan memang seperti itu, ya. Jadi karena ini 130 lebih tinggi dibandingkan 100, ada kemungkinan justru tandon B-nya ini keluar masuk ke arah tandon C. Tetapi kalau itu waktunya bersamaan harus disesuaikan dimensinya juga. Nah, makanya nanti kalau memahami soal itu Anda lihat betul identifikasi datanya. Ya, kadang-kadang kita kan kalau soal itu dirubah dikit gitu aja sudah kacau balau. Ya. Tapi mengenai HF1-nya tetap, ya. HF1 kan sama, ya. HF1 sama dengan 8, F1, L1, V1 kuadrat per JB kuadrat D1 pangkat 5. HF1-nya mana? Kan ini HF1. Nah, ini lah HF1. Nah, makanya kita akan cari posisi D itu berapa sehingga kita HF1-nya itu ini. Ya. Apakah D itu lebih tinggi dari 130? Apakah D itu lebih rendah dari 130? Ternyata tadi ketemu 65,47 meter HD-nya ini. Jadi HD-nya itu 65,47, berarti di sini dia. Nah, dia lebih tinggi. Ini ketemunya 65, maka dia mengalir ke sini. Ini kan lebih rendah. Nah, ini HF2. Nah, ini gambar yang benar ini. Ini HF2. Jelas ya? Kapan HD-nya lebih tinggi daripada 130? Kalau ZB-nya cuma 30, ternyata HD-mu ketemu 65, berarti pasti air akan mengalir dari tandon A menuju ke tandon B, sekaligus menuju ke tandon C. Jelas ya? Jelas. Tapi apabila HF-nya, HD-nya itu nanti lebih rendah, HD-nya itu lebih rendah, seperti gambar ini. Ini kan gambar yang salah yang pertama ini. Kalau HD-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan ZB, HD-nya lebih rendah dibandingkan dengan ZB, maka ada kemungkinan sebagaimana yang saudara tanyakan, bahwa Q1 ditambah Q2 terakumulasi menjadi Q3 di pipa, semuanya masuk ke tandon C. Maka rumusnya menjadi ini, tidak menjadi ini. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, ini mahal ini belajar ini. Kalau Anda kursus lama mempelajari di buku otodidak juga kadang-kadang nggak ketemu-ketemu. Anda bersyukurlah yang mau kuliah. Anda tinggal mengulang dan mengulang untuk latihan. Dengan demikian Anda sudah tahu ilmunya, apalagi kalau Anda sudah ngerti komputasinya, nanti di lapangan bagaimana ini bekerja sebagai misalnya pegawai PDAM atau Anda menjadi konsultan yang bekerja untuk membantu pekerjaan perusahaan daerah air minum dalam mengelola tandon-tandon air dan daerah layanan distribusi air bersih, maka akan sangat bermanfaat sekali. Ya, itu maunya
kita belajar ilmu untuk apa? Seringkali saya sampaikan, kalau kamu diajari ilmu itu oleh dosenmu atau gurumu, tanyalah, aku diajari ini untuk apa? Kira-kira di luar sana dalam praktek atau aplikasinya seperti apa? Nah, kalau ini konkret ya, di Malang saja sudah ada 3 tandon yang dihubungkan secara interkoneksi. Tadi saya contohkan ada tandon Dinoyo, lalu ada tandon Betek, lalu ada tandon Mojolangu. Ya, tandon Dinoyo, tandon Betek, dan tandon Mojolangu. Nah, itu bisa kita lakukan hubungan interkoneksi, ya, dan kita jadikan pola operasional bersama. Nah, kalau pola operasional bersama itu artinya distribusi air minum yang dilayani tandon A, ya, akan interkoneksi dengan distribusi air minum yang dilayani tandon B, dan distribusi air minum yang dilayani oleh tandon C. Kenapa harus interkoneksi? Nah, satu saat itu setiap tandon bisa jadi tidak digunakan oleh konsumen, tetapi di tandon lain mengalami defisit atau kekurangan suplai air, sehingga tandon yang masih penuh akan dikirimkan kepada tandon yang sudah kekurangan air. Itu konsep maunya, ya. Yang surplus akan dikirimkan ke arah yang minus. Nah, sehingga cuman kita lihat posisinya. Kalau dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah dari elevasi tandon, maka kita kirimkan secara gravitasi, dan tentunya ini murah. Kita tinggal buka saja katup atau valve ya. Nah, kalau di pipa besar kan diputer gitu kayak, lain di jeding yo keran gitu ya. Keran itu ada penutupnya, kita bisa buka untuk kita alirkan dari tandon A ke tandon C, atau dari tandon B ke tandon C, atau dari tandon A ke tandon B, dan tandon A ke tandon C, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana jika di tandon C itu masih ada, sementara di tandon B itu sudah habis? Maka posisi tandon C itu 100, Pak, posisi tandon B itu 130, ada beda tinggi 30 meter, Pak. Maka kalau memang tandon B itu kekurangan air, bisa diambilkan dari tandon C dengan menggunakan pola pompanisasi. Jelas ya? Sehingga pompa yang harus dipasang untuk mengirim air dari tandon C menuju tandon B, sebagaimana kemarin yang pernah saya ajarkan, pilihlah pompa dengan kapasitas jumlah airnya, debitnya sebagaimana tadi yang direncanakan. Tadi yang dari tandon C itu kan untuk pipa 2 dan pipa 3 kan berkisar antara 25 liter sampai 15 liter. Nah, pilihlah kapasitas pompa dengan kapasitas di atas 25 liter sedikit atau 30 liter, dan pilihlah headnya. Headnya itu adalah jangkauan ketinggian daripada pengangkatan pipa, minimal adalah beda tinggi jet B 30 meter ini ditambahi dengan kehilangan energi. Bisa jadi Anda memilih pompa dengan potensial sekitar 50 meter. Cari di toko, cari di pasaran, ya, spesifikasi sesuai dengan yang Anda butuhkan, sehingga nanti pembelian peralatan itu juga sesuai dengan peruntukannya. Kalau orang bodoh itu nggak ngerti, ya, maunya 30 meter atau 50 meter diberikan yang 100 meter atau 200 meter. Ya nggak apa-apa, tetapi boros. Ya, anggaran negara akan hilang, negara akan tidak terpakai secara tepat, tidak terpakai secara efisien. Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, baiklah. Nanti tinggal tunggu waktunya saja. Pokoknya sebelum Anda lebaran, insya Allah ada teman bermain bagi saudara. Akan saya rilis, insya Allah akan saya rilis soal-soal PR yang di masa pandemi dan liburan ini nanti akan menjadi teman saudara dari mata kuliah Mekanika Prodial. Sehingga habis hari raya harus dikumpulkan PR yang akan saya rilis sebagai bagian dari evaluasi untuk tabungan nilai saudara, prosentase proporsionalnya yang nanti akan membantu saudara, sekaligus sebagai sarana berlatih daripada teori-teori yang pernah saya berikan dari konsep
kehilangan energi, dan sambungan hubungan pipa bercabang 2 atau hubungan antar tandon dan hubungan 3 tandon, ya, hubungan 3 tandon atau pipa bercabang ini. Ada lagi pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, saya kira cukup untuk sekitar ya 70 menit lah, karena ini situasi puasa. Satu sub materi telah saya berikan, saya kira juga lumayan. Mungkin Anda juga masih ngambang pemahamannya. Anda tinggal nanti melihat lagi referensi bukunya dari Bambang Priatmodjo boleh, dari contoh soal dan penyelesaian dari Bambang Priatmodjo boleh, atau dari buku-buku hidrolika yang lain Pak Radianta juga boleh. Lalu kalau nanti Anda menunggu upload YouTube juga silahkan. Sementara sketsa ini bisa Anda screenshot, nanti Anda review ulang dengan tulisan saudara yang rapi, sehingga nanti bisa jadi kamu jadikan referensi sendiri untuk bekal ujian, ya. Jadi Anda sudah punya contoh soal yang sistematis dari tulisan saudara dan runtut, itu sesuai dengan pemahaman saudara, sehingga nanti kalau ada soal-soal yang kira-kira seperti ini, Anda tinggal mengacu pada tulisan saudara sendiri. Nah, itu kan sebenarnya hanya paling-paling nanti kalau ujian hanya ganti angkanya saja. Kalau ganti angka, Anda langsung bekerja ya sesuai dengan angka-angka yang diberikan, sementara konsepnya Anda pahami. Nah, jelas saya tidak akan berikan kesempatan Anda untuk macam-macam, karena waktunya kira-kira 100 menit, soalnya ya pasti ada yang trial dan error ini, butuh waktu banyak, ya, butuh waktu banyak. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa absen dan Anda ulang kembali, dan nanti siap-siap untuk mendapatkan kiriman PR, ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon disosialisasikan bagi mereka yang tidak mengikuti perkuliahan. Jadi sesebel apapun saya melihat mereka dari ketiga kelas yang harusnya sekitar 120 sampai 130 anak, ini yang on hanya sekitar 72. Bagi yang on dan mengikuti perkuliahan, terima kasih atas perhatian. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.